Kalau kalian nyari anime yang epic, maka kalian harus tutup video ini sekarang juga. Tapi kalau misalkan kalian nyari anime fan service yang tujuannya itu hanya ada untuk memberikan hiburan, maka kalian harus nonton video ini sampai habis. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan early review saya, atau pandangan pertama saya, atau review first impression saya terhadap anime Orewa Seikan Koka no Akuto Ryoshu, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul I Am the Evil Lord of an Intergalactic Empire, atau singkatnya Ore Aku. Nah, anime itu adalah anime yang tayang pada musim ini, musim Spring tahun 2025. Untuk penjelasan lebih rinci terhadap anime ini, bisa kalian tonton video saya sebelumnya. Karena di situ saya sudah menjelaskan dari sinopsis sampai ke seiyunya. Di sini saya hanya akan memberikan review saja. Nah, untuk review ini sendiri saya akan terus membandingkan anime ini atau adaptasi anime ini dengan adaptasi manga dari Ore Aku. Karena bagi saya adaptasi manga dari Ore Aku itu sangatlah bagus banget. Jadi bisa kita bandingin antara adaptasi manganya dengan adaptasi animenya. Mana yang lebih bagus. Jadi mari kita mulai reviewnya, yang kita mulai dengan story atau ceritanya. Nah, anime ini buka dengan scene pertempuran robot yang membuat anime ini seakan jadi anime yang berfokus di perang robot saja. Padahal anime ini berfokus pada politik dan juga pembangunan wilayah yang dipadukan dengan komedi. Berbeda banget dengan manganya, di mana di manganya dibuka dengan penderitaan si MC atau alasan kenapa si MC ini bisa terpanggil ke dunia lain, bisa bereinkarnasi ke dunia lain. Untuk di animenya, ak pertamanya malah pertempuran robot. Barulah di ak keduanya itu adalah masa lalu si MC. Masa lalu kenapa si MC itu bisa bereinkarnasi. Jadi kayaknya anime ini mau mengambil langkah atau pendekatan alur cerita maju mundur. Tidak seperti manganya yang membawa alur maju. Dan emang sih, di 3 episode pertamanya itu, anime ini lebih kepada alur maju mundur. Jadi ada beberapa latar waktu di episode yang sama. Lalu anime ini tuh terlalu lama atau bertele-tele banget dalam menceritakan masa lalu si MC. Yang dimana ini tuh ada di ak kedua di animenya, atau di episode 1 animenya. Dan ya ada beberapa bagian yang malah bikin kita itu bisa nggak bersimpati dengan si MC. Bisa nggak bersimpati dengan kematian si MC. Karena istri dan anak MC itu punya alasan yang wajar untuk mengkhianati si MC. Padahal di manganya itu, istri si MC ini berselingkuh karena alasan yang nafsu doang. Gak ada alasan yang wajar banget untuk si istrinya mengkhianati si MC. Jadi beda banget ya. Kalau di manga itu kita dibawa bener-bener kayak full head banget ke istrinya. Kalau di animenya kita malah diberikan alasan untuk mewajari sikap si istrinya. Padahal ya sikap istrinya ya nggak bisa diwajari sih harusnya. Nah, selain terlalu bertele-tele di masa lalu si MC, anime ini juga terlalu mendevelop beberapa karakter sampingan kayak Christina yang dari awal diberikan terlalu banyak screen time, membuat seakan-akan Christina itu adalah karakter utama atau salah satu harem dari si MC. Padahal Christina itu hanya karakter sampingan. Memang Christina itu bersumpah setia ke Liam atau ke MC-nya, tapi hanya sebagai ksatria, bukan sebagai lawan jenis atau haremnya. Karena Liam itu hanya punya 1 istri doang. Dia nggak punya 2 istri atau bahkan lebih. Dan inilah yang membuat animenya itu kayak mau jadi anime harem. Padahal Liam itu ya cuma punya 1 istri doang. Emang sih, Liam itu dikelilingin sama banyak cewek. Tapi ya nggak semua ceweknya itu punya perasaan romantis ke Liam. Ada yang setia sebagai ksatria, ada juga yang cuma deketin Liam hanya untuk alasan berdagang. Jadi nggak semua ceweknya itu punya perasaan romantis ke Liam. Nah, mungkin itu tadi kekurangan dari story-nya yang mungkin banyak banget ya. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dari story anime ini. Nah, untuk kelebihan story-nya mungkin ya anime ini story-nya itu sangat mudah untuk dicerna. Karena story-nya itu kayak lagi nyuapin anak-anak. Segala hal itu diceritain secara gamblang dan juga jelas. Kayak alasan kenapa si istri dan anaknya itu ngehianatin si MC. Lalu alasan kenapa kedua orang tua Liam ninggalin Liam waktu si Liam itu masih kecil. Jadi saya nggak tahu nih, apakah inilah kelebihan ataukah kekurangan. Karena sejatinya Ore Aku itu adalah anime fan service. Jadi nggak perlu ngasih story yang rumit. Kasih aja fan service yang bikin orang itu senang. Walau ya saya itu lebih suka terhadap manganya ya. Karena manganya itu nggak terlalu bertele-tele. Kayak to the point banget manganya itu.
Kalaupun ada hal filosofi atau bahkan politik, ya disampaikannya secara tersirat, bukan tersurat. Nah, mungkin hal baiknya selain dari story yang mudah dicerna adalah anime ini berhasil menggambarkan wilayah kekuasaan Liam yang miskin banget. Jadi kalau misalkan kita lihat di anime fanservice lainnya, terutama anime Isekai MC Overpower, kebanyakan itu lebih berfokus pada MC-nya saja, tidak berfokus pada dunianya. Tapi anime ini juga menggambarkan dunianya, terutama wilayah kekuasaan Liam sang MC. Nah, itu tadi penjelasan atau review dari story-nya ya. Sekarang kita masuk ke review visualnya. Nah, karena anime ini diawali dengan adegan perang robot, maka artinya studionya itu sangat percaya diri dengan kualitas visual adegan perang robot mereka. Bisa dibilang kualitas visual perang robot mereka itu ya nggak buruk, tapi nggak bagus juga. Kalau misalkan kita bandingin dengan franchise mecha yang populer, misalkan Gundam, tentu jauh banget. Bahkan dengan franchise Art Noir Zero yang tayang pada tahun 2014, masihlah jauh. Atau ya jika kita bandingin dengan sama anime Isekai fanservice, yaitu Knights and Magic, anime ini masih berada di bawahnya. Dan bagi saya CGI anime ini, terutama CGI robotnya, biasa aja. Atau ya CGI-nya itu masih bisa dinikmatin, gak bikin mata sakit. Yang jadi masalah adalah ketidakkonsistenan penggunaan animasi pada robotnya. Kalau anime mecha terkenal, mereka itu konsisten banget. Kalau pakai CGI, ya full CGI. Kalau mau 2D animation, ya full 2D animation. Atau kalau mau campuran antara CGI dan juga 2D, mereka tuh konsisten banget dari awal sampai akhir campuran. Nah, untuk Ore Aku ini tidak menggunakan konsep animasi campuran, tapi mereka menggunakan CGI dan juga 2D animation secara bergantian. Seperti misalkan di adegan awal perang robot, mereka itu pakai CGI. Tapi ketika adegan close up robotnya, malah pakai 2D animation. Jadi bikin gak nyaman lihatnya karena tidak konsisten. Nah, tadi masalah visual robot yang gak konsisten. Walau ya kualitas CGI-nya itu masih bisa dinikmatin. Tapi untuk keseluruhan visualnya, bukan visual yang terbaik. Cuma masih nyaman aja untuk dinikmatin. Dan ya itu tadi masalahnya. Nah, hal baiknya dalam anime ini adalah anime ini yang berhasil menggambarkan dunia yang baik. Dimana anime ini berhasil menyampaikan pesan melalui visual bahwa wilayah Liam itu miskin banget. Kita bisa melihat semacam piramida yang sama sekali nggak keurus ya, karena ada tumbuhan di sana. Lalu ada juga bar masyarakat yang hancur banget, yang kumuh banget, yang mengartikan kalau masyarakatnya itu miskin. Dan termasuk juga keluarga Wenfield atau keluarganya Liam yang terlihat miskin banget, yang digambarkan melalui visual rumahnya yang kotor banget dan juga nggak keurus. Nah, kalau misal ngomongin desain karakternya, beberapa karakter emang cantik dan juga tampan, kayak Amagi yang cantik dan Liam yang keren. Nah, untuk Christina sendiri lebih ke arah kawaii atau imut ketimbang cantik berwibawa. Padahal Christina adalah ksatria, tapi malah digambarin ke arah imut. Untuk karakter lainnya, saya suka aja. Ya nggak terlalu saya suka, cuma desain Christina aja. Saya lebih suka desain Christina di manganya ketimbang di anime. Nah, mungkin masalahnya adalah anime ini kayak nggak berusaha untuk membuat karakter figuran yang cakep. Karakter figurannya itu cenderung biasa-biasa aja. Seakan-akan kecantikan dan juga ketampanan itu hanya dimiliki karakter bernama saja. Nah, itu dari segi visual. Dan kayaknya dari tadi kita hanya bahas kekurangan saja ya. Kebanyakan sih kita bahas kekurangan aja ketimbang kelebihannya. Nah, hal paling saya suka dari anime ini, atau bisa dibilang satu-satunya hal paling bagus dari anime ini, adalah mereka itu tahu cara masukin scoring atau musik yang bagus. Mereka benar-benar tahu cara masukin musik yang cocok dengan mood yang ada di adegannya. Dan musiknya pun bukan musik yang pasaran, tapi benar-benar musik yang baru. Seperti misal dalam adegan perang robot. Kalau nggak salah sih di adegan perang robotnya ya, itu dimasukin musik yang bagus banget. Dan musiknya di adegan itu benar-benar menggambarkan kalau Liam itu berada di atas, atau Liam itu berada di dalam keadaan kemenangan atas musuhnya. Lalu apakah anime ini worth it untuk ditonton? Kalau kalian belum baca manga Ore Aku, maka anime ini sangat worth it untuk ditonton. Pasti kalian merasa seru lihatnya. Apalagi kalau kalian merupakan penggemar anime Isekai MC Overpower. Pasti kalian sangat suka dengan anime ini. Cuma jangan terlalu berharap kualitas yang epic dari anime ini. Karena sejatinya anime ini adalah anime fanservice.
sebuah anime yang ada untuk memberikan kesenangan dan juga hiburan. Kalau kalian sebagai pembaca manganya, saya sarankan baca aja manganya. Bagi saya manganya lebih seru, lebih bagus juga kualitas visualnya daripada animenya. Atau mungkin bagi kalian yang udah nonton animenya tapi merasa kecewa dengan animenya karena merasa visualnya yang biasa-biasa aja dan juga nggak dapet komedinya, maka saya sarankan untuk baca manganya aja. Dan itu dia review singkat anime Ore Aku atau Orewa Seikan Koka no Akuto Ryoshu, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul I Am the Evil Lord of an Intergalactic Empire, sebuah anime isekai MC overpower yang tayang di musim ini. Dan kembali saya tegasin kalau misalkan Ore Aku inilah anime fanservice, sebuah anime yang ada untuk memberikan kesenangan atau hiburan. Maka bagi kalian yang butuh hiburan, kalian tonton aja anime ini. Tapi kalau misalkan kalian nyari anime yang epic, ya kalian skip aja anime Ore Aku ini. Cari aja anime yang lain. Nah, sampai di sini video kali ini. Like jangan suka video ini, share teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.